Ini Indonesia lagi kenapa kah? Sudah cukup oknum pejabat yang serakah. Jangan kita lagi sesama warga yang menggores luka. Beginilah cermin buram penanganan COVID. Mulai korupsi bansos yang angkanya puluhan digit, hingga bisnis antigen bekas membuat warga makin sakit. Lihat kebijakan aneh dilarang mudik, tapi India krisis COVID tetap masuk dengan asik. Ini Indonesia lagi kenapa sih? Sekarang polisi sibuk banget nangkepin orang-orang yang mudik. Alasannya corona. Nih ya Pak, mudik gak mudik corona tetap ada. Tapi ini adalah hari spesial di mana kita gak akan pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa berkumpul atau enggak dengan keluarga. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat Allah Ustadz Tengku Zulkarnain. Mudah-mudahan segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa-dosanya diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Bayi yang masih keluar dari ibunya, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, maka dia mati. Balita pun bisa mati, remaja bisa mati, dewasa bisa mati, orang tua bisa mati. Kematian ini tidak mengenal usia, tidak mengenal harta, tidak mengenal tahta, tidak mengenal zuriyah Rasul. Enggak ada, karena zuriyah Rasul malaikat pencabut nyawa bisa ditawan. Enggak ada, karena pejabat malaikat pencabut nyawa bisa disuap. Enggak ada, karena kiai ajengan malaikat pencabut nyawa merasa takut. Kalau sudah waktunya, siapapun dimanapun kapanpun, malaikat pencabut nyawa akan mengakhiri hidup kita. Makanya dalam surat Al-Asri Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Kita hidup di dunia ini sebentar, Bu. Kita hidup di dunia ini tidak lama, Pak. Kita hidup di dunia ini tidak kekal. Kalau enggak mati, ya menua. Setelah menua, maka pasti akan mati. Enggak ada yang balik lagi menjadi muda lagi, enggak ada. Semua akan mati. Semua yang kita punyai di dunia ini tidak ada yang kekal. Harta kita tidak kekal, ilmu kita tidak kekal, istri kita tidak kekal, anak-anak kita tidak kekal, ketampanan kita tidak kekal. Semua yang kita miliki, bahkan jasad ini, tubuh ini tidak kekal. Tapi anehnya yang namanya manusia selalu menjadikan waktu di dunia ini tempat bersendak gurau, mempermainkan waktu ini, menghabiskan waktu ini untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, berpoya-poya dengan waktu untuk sesuatu yang bernilai dosa,
dengan lisannya menjati orang lain, dengan perbuatannya menjati orang lain. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas mengatakan, man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang terbaik, muslim yang dicintai oleh Allah, muslim yang pasti masuk surganya Allah, bukan muslim yang punya harta banyak, bukan muslim yang punya titel mentereng, bukan muslim yang punya tanah yang luas, bukan muslim yang turunan nabi, bukan, tetapi muslim yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang-orang yang tidak beruntung memakai waktu ini untuk menyakiti orang lain. Akhirnya tiap detik dia bikin dosa, tiap menit dia bikin dosa, tiap hari dia bikin dosa, tiap bulan dia bikin dosa. Innahu kana zaluman jahul. Itulah manusia-manusia yang bodoh dan zalim dan bodoh dan zalim dan bodoh. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholat, dan berbuat baik. Entah itu berbuat baik kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya, kepada bangsa dan negaranya, bahkan kepada agamanya, bahkan kepada agama-agama yang ada di Indonesia. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling nasihati di dalam kebaikan dan saling nasihati di dalam kesabaran. Tidak ada perintah sedikit pun untuk mencaci-caci pemerintah. Tidak ada sedikit pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghina pemerintah. Tidak ada sedikit pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkafir-kafirkan pemerintah. Tidak ada satu perintah pun dalam Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjahati pemimpin yang baik. Yang ada perintah itu adalah menasehati, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, bukan menjatuhkan. Apalagi sampai mendoakan Presiden Jokowi wafat, nauzubillah tsumma nauzubillah. Orang-orang yang mendoakan orang yang baik dengan hal-hal yang jelek, maka itu ada suatu perbuatan yang jahat, dan kejahatan yang sudah dia ucapkan, doa jelek yang sudah dia ucapkan pasti berbalik kepada dirinya sendiri. Karena Allah itu suka orang yang baik, ya Bu. Benar apa betul? Allah itu suka pemimpin yang baik, ya Bu. Benar apa betul? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Jokowi ini pemimpin yang baik yang sudah terbukti, teruji. Terpilih jadi wali kota Solo 2 periode, itu bukti Jokowi adalah pemimpin yang baik. Lalu terpilih jadi gubernur DKI, ini bukti bahwa Jokowi ini pemimpin yang baik. Dan sekarang terpilih menjadi presiden 2 periode, ini bukti Jokowi ini pemimpin yang baik. Dan semua orang baik yang ada di negeri ini bisa sebaik Jokowi. Jadi Jokowi ini pemimpin yang lantang, pemimpin yang sederhana, rakyat teruji, berani, menjadi bapak bangsa, benar-benar bapak bangsa. Orang yang baik dijahati, maka kata Allah, Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah sangat tahu siapa musuh-musuhmu. Jokowi tahu. Allah sangat tahu siapa musuh-musuhmu, orang yang menjahatimu, orang yang memang berniat mencelakaimu, orang yang memang berniat makar untuk menggulingkanmu. Tahu Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai Pak Jokowi, ista'inu bisabri wa salat, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Kalau kita lihat Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari 2016 sampai saat ini, gibahan, fitnahan, cacian, makian, tak henti-hentinya menyerang kepada Jokowi. Kalau orang biasa masih wajar, kalau rakyat awam masih wajar. Ini ulama tebar fitnah, tebar kebencian, tebar kebohongan kepada Jokowi, kepada pemimpin yang baik, dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lain.
dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Mereka bergerilya, mereka berkeliling, menjadikan tempat pengajian sebagai tempat membuang kotoran, tebar gibah, tebar fitnah, tebar haid, tebar kebencian. Agar umat ini membenci kepada Jokowi, agar rakyat ini membenci kepada Jokowi. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai alat provokasi, sebagai alat tebar kebencian. Saksikan, sekarang banyak anak-anak muda benci kepada Jokowi. Saksikan, berapa banyak anak muda yang begitu benci kepada Jokowi. Padahal Jokowi sangat mencintai anak-anak muda Indonesia. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang begitu benci kepada Jokowi. Padahal Jokowi begitu mencintai mereka. Berapa banyak ulama-ulama kadrun yang membenci Jokowi. Padahal Jokowi menyayangi mereka. Air susu dibalas dengan air tuba. Saya menyaksikan 4 ulama yang begitu benci kepada Jokowi. Allah wafatkan sebagai bukti Allah begitu menyayangi Jokowi. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya Allah yang akan membereskan orang-orang yang menjahati orang yang baik, orang-orang yang menjahati pemimpin yang baik. Saya jadi saksi 4 ulama habis di tengah jalan karena kejahatannya sendiri. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab yang tebar jebakan, dia sendiri yang terperosok ke dalam jebakannya tersebut. Begitu banyak para ulama pembenci Jokowi menebarkan jebakan-jebakan, mereka sendiri habis terperosok ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Di bulan Ramadan ini, jadikanlah sebuah pelajaran. Saya selalu yakin orang-orang yang baik pasti akan baik-baik saja. Tetapi orang-orang yang jahat, maka dia akan habis di tengah jalan, bukan oleh usaha, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.